Kebenaran tidak bisa dicari kecuali dengan Al-Quran. Jadi hari ini kita nggak bisa mengklaim sepihak. Ini yang paling benar. Ono yang paling benar. Itu yang paling benar. Si fulan yang paling benar itu nggak bisa. Karena tolak ukur kebenaran itu Quran itu sendiri. Allah tolak ukur kebenaran. Itu firman-Nya, yaitu Al-Quran. Jadi jalan yang lurus adalah jalan di mana manusia mengamalkan Quran secara kafah, secara keseluruhan. Bukan hanya slogan, kafah. Tapi pada nyatanya, perintah Allah ayat-ayatnya diingkari. Jadi kafah dalam arti yang sebenarnya adalah mengamalkan Quran secara keseluruhan dengan caranya Rasul. Bukan mengamalkan sunnah Quran sebagai dalilnya, bukan. Bicara tentang sunnah, itu bicara tentang di mana Rasulullah mengamalkan Quran pada saat setelah atau sesudah Al-Quran itu turun. Maka ketika kita berpegang teguh pada Quran, pasti kita akan mengamalkan sunnah. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah, belum tentu kita mengamalkan Quran. Pernah siapa yang dengar sebuah hadis, ketika di zaman Dajjal muncul fitnatul Dajjal, fitnah akhir zaman, kita disuruh baca surat apa? Surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Tahu nggak maknanya? Kenapa kok surat Al-Kahfi ayat 10 pertama? Di situ diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2-nya. Karena kita temanya hari ini bukan bahas ayat, nah kita bahas 1 sampai 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Ini ada keterangan. Kalau saudara ingin selamat di akhir zaman ini, di saat umat terpecah belah, di saat fitnah Dajjal itu muncul, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya. Saudara pengen gak jalan lurus? Tidak ada kebenaran setelah Al-Quran itu sendiri. Sebagai bimbingan yang lurus. Jadi kalau saudara ingin terjamin kalau jalan yang saudara ikuti adalah jalan yang lurus, Quranlah jawabannya. Tapi bukan secara teori. Quran, tapi saudara tidak mau memakai ayat-ayat Quran. Saudara bijak kembali kepada Quran dan Sunnah. Begitu baca surat At-Takasur, saudara baca setiap sholat, saudara masih bermegah-megahan, saudara masih berlebih-lebihan. Bagaimana? Surat Hud 15 dan 16, saudara tidak memahami. Bagaimana? Saudara lebih mengikuti takwil manusia, walaupun takwil itu melemahkan ayat tersebut, walaupun takwil itu melemahkan surat tersebut. Jadi intinya, hanya orang yang terpilihlah yang menempuh jalan yang lurus. Maka di dalam Quran surat At-Takwir ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Bahkan saudara, saya, kita tidak bisa menempuh jalan yang lurus itu kalau belum dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya jalan yang lurus itu kehendak Allah, bukan masalah manusia yang menentukan. Kamu berada di atas jalan lurus, kamu sesat, kamu bid'ah, kamu kafir. Bukan masalah itu. Itu bahasa-bahasa Allah untuk manusia. Kita sesama manusia beramalah dengan sebaik-baiknya.
Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi seseorang dikeluarkan dari jalan gelap kepada jalan terang, itu juga atas kehendak Allah dengan izin Allah. Jadi Quran itu sebagai barometer. Apakah kita berada di atas jalan lurus atau di atas jalan kesesatan? Itu kembali kepada Quran. Apakah kita sesuai dengan Quran atau kita bertentangan dengan Quran? Intinya kita nggak bisa mencari kebenaran kecuali dengan Al-Quran. Terus, tersesatnya manusia bukan karena salah tafsir Al-Quran, tetapi orang yang salah mentafsirkan Al-Quran pun pasti karena mengingkari ayat-ayat Allah. Itu permasalahannya, bukan masalah kalau ada orang melarang jangan baca Quran sendiri, jangan mempelajari Quran sendiri, itu salah sebenarnya. Masa iya Allah nggak bisa memberi petunjuk pada setiap orang? Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 45-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Kalau saudara tidak beriman pada kehidupan akhirat, iman itu apa? Yakin, percaya, dan taat. Walaupun saudara seorang muslim, saudara yakin pada akhirat, percaya terhadap akhirat, tapi tidak beramal dengan amalan akhirat, maka saudara mengingkari ayat-ayat iblis. Percaya nggak sama Allah? Yakin nggak sama Allah? Bahkan dia pernah disejajarkan dengan para. Tapi kenapa dia kafir? Karena tidak taat kepada Allah. Maka saudara sebagai seorang muslim pun, kalau cuma yakin dan percaya pada Allah, apa bedanya jika saudara mengingkari ayat-ayat Allah? Apa bedanya saudara dengan iblis? Jadi ketika orang yang mengingkari kehidupan akhirat, Allah adakan dinding yang tertutup. Sehingga saudara yang membaca Quran sekalipun, paham bahasa Arab sekalipun, kalau sudah muatannya dunia, ketika membaca Quran, Allah adakan dinding yang tertutup sehingga telinga saudara tidak dapat mendengar, hati saudara tidak dapat memahami. Maka kita sebagai seorang muslim harus mentaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Allah itu sebagai skenario dan sebagai sutradara bagi manusia. Bagi orang yang beriman dan bagi orang yang kafir. Orang yang beriman adalah orang yang memilih kehidupan akhirat. Maka baca Quran isinya akhirat semua isinya. Sedangkan orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia. Orang kafir skenario dan sutradara atas seizin Allah dilimpahkan kepada iblis. Sedangkan orang beriman ketika dia benar-benar menjadi seorang muslim, maka skenario sutradaranya adalah Quran. Tahap demi tahap, step by step, kehidupan demi kehidupan dia jalani, pada akhirnya berkesesuaian semua dengan Quran. Sampai dengan kematian tiba, sampai dengan akhirat tiba, sampai dengan yaumul akhir, sampai dengan surga dan neraka, Quran benar-benar menjadi pedoman hidup bagi orang muslim. Di dunia ini juga sama. Jadi apa yang tersebut di dalam Al-Quran akan terbukti kebenarannya. Tahap demi tahap hingga Al-Quran menjadi skenario yang pasti akan terjadi. Bagi orang yang pasrahkan diri atau muslim dalam mentaati Allah, menghadapi takdir hingga amal perbuatannya, hidup dan matinya dalam rangka mengabdi kepada. Maka orang muslim sulit diramal karena Allah yang menjadi skenario hidupnya.
Allah yang menjadi sutradara hidupnya. Maka kita udah berapa tahun kita jalan ini? Nanti akan ada bencana, nanti akan ada seperti ini, nanti akan seperti ini. Hadisnya kan jelas, ayatnya jelas. Maka begitu itu terjadi, bagi kita mah nggak kaget, nggak heran. Karena apa? Itu pasti akan terjadi. Karena Quran di dalam hadis juga emang seperti itu. Maka ke depan lagi akan seperti apa? Buka Quran, buka hadis. Insya Allah, Allah tunjukkan jalan yang lurus. Sehingga kita sebagai umat muslim benar-benar mengetahui, oh begini, kita diuji di dunia itu dalam menghadapi takdir, bukan merubah takdir. Quran itu udah jelas. Nanti setelah masuk kubur, ada malaikat yang menanyakan, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Begitu hari kiamat, sebelum hari kiamat tiba, ada banyak kejadian-kejadian besar sampai dengan padang mahsyar. Kita bagi orang muslim setelah sering membaca Quran, itu benar-benar akan terjadi. Kalau orang kafir, wah setelah ini apa lagi yang terjadi? Setelah ini apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Sampai di dalam Quran dijelaskan, penghuni neraka berkata, penghuni surga berkata, itu komplit, begitu detail dijelaskan. Jadi bagi Allah kehidupan ini sampai dengan surga dan neraka, itu sudah selesai. Kita di dunia diuji dalam menghadapi takdir. Apakah kita menempati peran-peran yang Allah perankan, takdirkan, atau kita menempati peran-peran sebagai orang kafir yang kan pada akhirnya akan menjadi penghuni neraka. Maka ketiga saudara, semoga sih jangan sampai ada yang kafir ya. Ketiga saudara mengingkari ayat-ayat Allah, skenario dan sutradaranya kehidupan saudara akan diserahkan kepada iblis. Jadi Allah melimpahkan jalan hidup atau skenario hidup manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah diserahkan kepada iblis, hingga apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi semua ada andil iblis dalam menentukan jalan hidup manusia, baik pengendalian pikiran, konflik, hingga peperangan. Itu mengapa hari ini banyak tukang ramal yang meramal kok benar. Karena apa? Ketika dunia ini, saat ini, manusianya kebanyakan mengingkari ayat-ayat Allah, yang jadi pemimpin di dunia ini adalah iblis. Yang mengendalikan kebanyakan manusia adalah iblis, yang mengendalikan segala macam konflik, perselisihan, perpecahan, bahkan peperangan adalah iblis. Seandainya manusia taat pada Allah, tidak akan terjadi huru-hara, bencana yang seperti hari ini terjadi. Maka saudara, kalau nggak percaya, datang ke tukang ramal, datang ke dukun. Kalau datang terus diramal, kamu akan begini, terus kok terjadi benar, berarti saudara masih bisa dikendalikan oleh iblis. Karena apa? Setiap orang yang mengingkari ayat-ayat Allah diserahkan kepemimpinannya kepada setan. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini, Allah pelindungnya orang-orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada orang yang tersesat dimanapun saudara berada, mau iman, mau kafir, segala macam. Kalau saudara benar-benar beramal dengan amalan yang baik, amalan yang soleh, mau di tengah hutan pun, mau di lingkungan seperti apapun, insya Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan seorang tersebut. Dan pasti Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang dari ke tempat golongan yang sesat kepada golongan yang benar. Tapi kalau setan adalah pelindung-pelindungnya orang-orang yang
dosa, orang-orang yang kafir, yang mengeluarkan manusia dari cahaya pada maka jangan sampai ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah satu demi satu, dua demi dua, banyak-banyak, berucap dengan ucapan yang buruk, beramal dengan amalan yang buruk, yang akhirnya bukannya hidayah yang datang, kesesatan yang, karena saudara dilimpahkan kepada setan untuk mengelola hidup saudara, yang akhirnya kok sesuai semua ya, kayak gitu. Sudah coba kalau kita lahir, kan di sini dia ada di Jawa ya, ada istilahnya adat istiadat, betul nggak? Ada lahir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Orang lahir itu kan hari-harinya beda-beda kan? Itu karakternya beda. Ntar Senin Pon, Senin Wage, Senin Kliwon juga karakternya beda-beda. Kenapa kok ada kesamaan seperti itu? Itu jawabannya. Setan yang mendampingi saudara itu sudah diatur, direncanakan oleh iblis. Manusia lahir dengan berbagai karakter, dengan berbagai akhlak, tapi Rasulullah diutus membawa Quran untuk menyempurnakan karakter tersebut, untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Kalau saudara masih terpaku pada istilahnya hawa nafsu, saudara kan mudah sekali untuk diramal oleh mereka, oleh setan, oleh manusia, atau segala macam. Perpecahan adalah bagian dari takdir Allah, di mana manusia dikelompokkan berdasarkan niat dan akhlaknya. Intinya seperti itu. Ada sebuah ayat yang menerangkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi intinya, setiap manusia, saudara yang beriman, orang kafir, muslim, non-muslim, setiap manusia di muka bumi, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Di depan, di belakang, di kanan, dan di... Maka ingat-ingatlah kalau saudara mau berbuat dosa. Malaikat itu bersama saudara, yang setiap hari itu mencatat amal perbuatan saudara. Dan amal perbuatan saudara dicatat semua, sekecil apapun kebaikan dicatat, sekecil apapun keburukan pun dicatat. Ini terjelas. Maka di sini terangkan, malaikat yang mencatat amal perbuatan dan mengawasi saudara, mengawasi manusia, itu setiap hari Kamis naik ke atas, dilaporkan amal perbuatan saudara, dihisap. Itu ada hadis-hadisnya buat. Setelah naik ke atas, itu menjadi sebab, menjadi hisap saudara. Dirubah keadaan menjadi buruk menjadi baik, atau dari keadaan baik menjadi... Jadi intinya manusia itu hari ini semua di muka bumi sedang beramal, berbuat. Yang amal perbuatan itu menghasilkan berbagai karakter. Ada orang yang ikhlas, ada orang yang sabar, ada orang yang baik, ada orang yang suka bermaksiat, ada orang yang munafik, ada orang yang fasik, ada orang yang isinya kebencian, iri, dengki, serakah, pemarah, pendendam, pezina, menipu, ria, dan sebagainya. Banyak kayak gini. Karakter-karakter ini menjadi hisab Allah, dihisab oleh Allah, menjadi sebab-sebab manusia dikelompokkan berdasarkan niat dan akhlaknya. Orang-orang ikhlas pasti kepengen berkumpul dengan orang-orang ikhlas. Orang yang baik pasti ngumpulnya dengan orang pendengki pasti kumpulnya dengan orang. Coba, ada nggak orang yang tiap hari isinya iri, dengki, benci, ngumpulnya sama orang ikhlas? Ada nggak?
Sulit nyarinya. Orang ikhlas nggak mungkin mau bareng sama orang yang isinya dengki, benci. Jadi Allah memecah belah umat ini menjadi puluhan golongan itu dari sebab-sebab karakter manusia itu sendiri. Sampai di yaumul akhir, sampai surga dan neraka pun dikelompokkan berdasarkan amaliyahnya mereka di dunia. Surga saja ada seratusan tingkatan, itu juga sesuai dengan kadar iman, sesuai dengan kadar akhlak, kadar amal. Jadi intinya, hidayah itu dari amal yang baik dan kesesatan itu dari amal yang buruk. Jadi kalau kita hari ini berada di atas golongan yang benar, itu juga atas kehendak Allah dari amal perbuatan kita. Kalau hari ini kita tersesat pun karena dari sebab-sebab amal perbuatan yang buruk.